Lagi-lagi miras oplosan menjadi sorotan utama yang terjadi saat ini di daerah saya. Karena beberapa waktu yang lalu terjadi keracunan akibat overdosis miras oplosan yang bahkan menelan korban jiwa. Nah, dari sini saya akan mengambil masalah tersebut sebagai bahan pembelajaran atau masalah yang akan diangkat pada pembelajaran siklus keempat di PPL saya. Ikuti saya belajar di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagaimana keadaan kelasnya? Sudah rapi? Sudah. Sudah bersih? Sudah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau begitu silahkan satu orang pimpin dulu berdoa sebelum kita mulai belajar. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Jini yang sudah memimpin doa. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Patur. Kenapa Patur? Sakit. Kita doakan semoga Patur cepat sembuh. Oke, hari ini kita masih bertemu dalam mata pelajaran IPA. Sudah siap belajar? Sudah. Perhatikan ke sini ke depan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi zat adiktif psikoaktif alkohol pada minuman keras atau yang biasa kita kenal dengan istilah miras ya. Tuh. Nah, sekarang Ibu punya persepsi nih di sini. Persepsinya yang pertama ada asesmen diagnostik non kognitif dan diagnostik kognitif. Nah, apakah di kelas ini ada teman yang kalian sukai? Ada? Oke, gimana perasaan kalian ketika dengan teman kalian? Senang tidak? Senang. Oke, harus senang ya. Begitu juga ketika kita belajar, perasaan kita harus benar-benar senang. Kemudian yang kedua, untuk asesmen diagnostik kognitif, silakan akses link yang sudah Ibu bagikan. Baik, mengerjakan sekarang. Posisi kalian langsung muncul ke berapanya kalau sudah beres. Kalau sudah, langsung ditutup saja, nanti poinnya sudah masuk langsung ke aplikasi yang punya Ibu. Oke, sudah beres semuanya? Asesmen diagnostik ini untuk mengetahui kemampuan awal dan kesiapan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Selanjutnya, coba kalian perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Bahaya minuman keras bagi kesehatan tentunya sudah banyak diketahui orang-orang, apalagi jika mengkonsumsinya secara berlebihan. Walaupun begitu, masih banyak saja orang-orang yang tidak menghiraukan berbagai dampak buruk minuman keras bagi kesehatan tubuh mereka. Minuman keras bagi kesehatan perlu segera dihindari agar tidak menimbulkan penyakit. Berikut adalah beberapa dampak bahaya dari minuman keras. Bahaya minuman keras bagi kesehatan yang pertama tentunya adalah dapat merusak hati. Saat dikonsumsi, alkohol akan terserap ke dalam aliran darah, kemudian terkumpul di hati untuk dipecah dan dinetralkan agar dapat dibuang dari tubuh. Selanjutnya adalah kecanduan alkohol. Membuat kecanduan juga merupakan salah satu bahaya minuman keras. Nah, videonya sudah selesai. Kemudian kalian sudah dapat informasi dari video tersebut? Nah, sekarang perhatikan. Ada pertanyaan, mengapa miras dapat menyebabkan peminumnya mabuk? Karena Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik memiliki keteguhan dalam mengambil keputusan yang benar untuk menghindari zat aditif dan adiktif yang membahayakan diri dan lingkungan. Kemudian, untuk profil belajar Pancasilanya, yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, melalui kegiatan kajian literatur dan menelaah artikel, peserta
Peserta didik mampu menguraikan pengertian zat aditif psikoaktif minuman keras dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui kajian literatur dan menelaah artikel, peserta didik mampu menginvestigasi dampak penyalahgunaan zat adiktif psikoaktif pada minuman keras dengan tepat. Apa sih pemahaman bermakna dari pembelajaran kita hari ini? Peserta didik itu dapat mengetahui dampak dari penyalahgunaannya. Kemudian bisa mengambil sikap sebagai kesadaran untuk menyelamatkan diri dan lingkungan agar kita terhindar dari yang namanya bahaya zat adiktif, khususnya alkohol pada miras. Kemudian, nah, Ibu punya pertanyaan pemantik nih. Masih ingatkah dengan kasus miras oplosan yang terjadi di lingkungan dekat sekolah kita? Masih. Ya, masih ingat? Itu beritanya masih hangat ya? Nah, kemudian apakah kandungan alkohol yang digunakan dalam miras oplosan itu berbahaya bagi tubuh? Berbahaya. Berbahaya. Ya, itu berarti sebenarnya mungkin kalian sudah mengetahui beberapa materi mengenai alkohol tersebut ya. Tapi walaupun begitu kita akan pelajari lagi agar pemahaman kita lebih mantap. Nah, mekanisme belajar kita yang pertama itu adalah merumuskan masalah, kajian literatur, kemudian diskusi, presentasi, menyimpulkan, kemudian kita juga akan melakukan evaluasi. Nah, selanjutnya ini untuk penilaiannya. Yang pertama ada asesmen diagnostik yang tadi sudah kita kerjakan ya di awal. Yang asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Kemudian untuk asesmen formatifnya ada penilaian sikap dan performa. Dan yang ketiga penilaiannya itu adalah asesmen sumatik atau tes tertulis. Jadi nanti juga di akhir akan ada kuisis lagi ya, seperti yang tadi. Silahkan buka artikelnya ya. Ada sudah dikirim di grup ya. Artikelnya sudah ada di grup, silahkan boleh diakses. Dari video yang kita tonton, dari artikel yang sudah kita baca, kira-kira rumusan masalah untuk pembelajaran kita hari ini apa? Silahkan acungkan tangannya. Ya, silahkan. Apakah alkohol dan miras saling berkaitan? Sudah ya? Oh ya, Fitri, silahkan Fitri. Bagaimana solusi yang dapat kita lakukan? Yang pertama untuk rumusan masalahnya, bagaimanakah keterkaitan antara alkohol dengan miras? Nah, karena hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok, kajian literatur, silakan duduknya berkelompoknya masing-masing. Selanjutnya, ini Ibu juga bagikan artikel yang sudah di print ya untuk kelompok masing-masing. Ini untuk kelompok 1, handout LKPD dan artikel. Kemudian kelompok 2 untuk LKPD-nya dibaca dengan seksama, ikuti semua petunjuk yang ada di LKPD. Ingat, Ibu juga melakukan penilaian kinerja harian selama kelompok ya, dan juga penilaian sikap. Jadi silakan kerjakan sesuai dengan tupoksinya masing-masing ya. Siapa yang bagian mencari informasi, menulis, ataupun menyiapkan bahan lainnya. Bisa dipahami? Bisa. Silakan dimulai. Diskusinya dengan aktif ya, nggak usah malu-malu. Kalau misalkan kalian butuh diskusi dengan teman atau mau bertanya sama ibu juga boleh ya, nggak usah canggung. Oh iya, di kolom tersebut jangan lupa juga di LKPD cantumkan juga untuk rumusan masalah ya. Jadi rumusan masalahnya silakan ditulis lagi di LKPD ya, sudah ada kolom kosong untuk rumusan masalah.
tinggal nulis. Handout artikelnya silakan dibaca untuk membantu kalian mengisi LKPD. Kemudian karena akses internet juga bagus ya, jadi bisa juga akses untuk cari sumber yang lain diperbolehkan. Selanjutnya untuk mengembangkan hasil karya, baik itu untuk menyantumkan hasil diskusi kalian ataupun solusi yang akan kalian berikan, itu sudah disiapkan alat dan bahannya? Silakan boleh mulai dikerjakan ya, agar nanti LKPD selesai dan juga untuk bahan presentasinya juga sudah siap. Yang sudah beres silakan. Yang mau presentasi duluan kelompok mana? Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kamu. Miras oplosan sebenarnya merupakan minuman beralkohol tradisional. Ini adalah salah satu bentuk upaya kelompok kami dengan membuat poster larangan minum minuman keras. Nabi Muhammad SAW bersabda, minuman yang dalam jumlah banyak memabukkan, maka sedikit pun hukumnya haram. Ada yang bertanya? Apakah jenis kandungan alkohol medis berbeda dengan minuman beralkohol? Dengan minum beralkohol yang biasa dikonsumsi manusia adalah etil alkohol atau etanol yang dibuat melalui proses fermentasi dari madu, gula, sari buah atau ubi-ubian. Sementara yang terkandung dalam miras oplosan bukanlah etanol, melainkan metil alkohol atau metanol. Metanol biasanya dipakai untuk bahan industri sebagai pelarut, pembersih dan penghapus cat. Metanol dapat ditemukan dalam vinyl atau aseton. Tanpa dicampur apapun, metanol sangat berbahaya bagi kesehatan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alkohol yang dikonsumsi oleh manusia itu, ya, itu kadar alkoholnya bukan alkohol medis atau yang dicampurkan pada miras yang ada pada kasus tadi, ya, karena pada dasarnya alkohol yang dikonsumsi oleh manusia itu adalah alkohol jenis yang berbeda dengan alkohol medis dan kadarnya juga itu berbeda, ya, rendah kadarnya. Kemudian kalau alkohol dikonsumsi, apalagi alkohol medis, itu akan memberikan efek negatif bagi tubuh kita, ya, seperti yang sudah kalian pelajari tadi. Harus diingat, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, yang namanya alkohol itu tidak boleh dikonsumsi. Apalagi kita umat muslim, ingat ya, di dalam agama kita juga dilarang. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada Manfaat dalam bidang kesehatan karena bisa digunakan sebagai antiseptik. alkohol bermanfaat ya dalam bidang kesehatan. Kemudian Andi, silakan Andi. Jauhi miras karena miras membahayakan diri. Silakan dekati teman-teman yang membawa energi positif. Jauhi minuman keras dan narkoba apabila ingin selamat. Kemudian stop miras. Refleksi pembelajarannya. Apakah kalian senang? Senang. Oke, kalau senang berarti harusnya dong. Senyum dulu. Materinya dipahami? Paham. Dari penjelasan Ibu ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ada. Oke. Kemudian, nah ini asesmen akhir pembelajaran. Ibu juga sudah kirimkan di grup. Silakan boleh diakses lagi. Link yang kedua ya, silakan dibuka. Handphonenya gunakan lagi. Nah, bagus ya untuk solusi yang kalian
buat itu berbentuk poster, jadi posternya itu bisa ditempel di sekitaran sekolah ya. Untuk hasil karyanya yang paling menarik itu semuanya menarik ya, cuma yang paling kontennya itu lebih menarik dan lengkap itu kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini materi kita di pertemuan selanjutnya itu adalah mengenai sistem peredaran darah. Jadi nanti ketika di rumah gunakan waktu luangnya untuk mencari informasi mengenai sistem peredaran darah. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Amin. Satu orang untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.